kasih. Seperti yang kita ketahui sendiri ya, bahwa pasca tambang itu adalah kegiatan yang terencana, sistematis, berkelanjutan, baik di akhir sebagian penutupan tambang atau akhir penutupan tambang itu sendiri untuk pemulihan lingkungan dan sosial di wilayah lokasi pertambangan. Saya Zulkarnain Huria mohon izin untuk mempresentasikan bagaimana sih penggunaan ArcGIS di monitoring Menklosur di PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Sebelum masuk ke metode pasca tambang, kita seperti yang kita ketahui ya bahwa pertambangan itu memiliki 3 tahap, yaitu ada fase eksplorasi, fase produksi, serta fase pasca tambang. Sudah dijelaskan dari speaker sebelumnya ya, bahwa ketika semua eksplorasi, mining operasi itu berjalan lancar dan sudah disampaikan juga solusi-solusi dari Esri, tugas kami sebagai monitoring Menklosur itu sangat mudah sebenarnya. Karena di fase eksplorasi itu ada general survey, feasibility study. Kita harus menyiapkan data-data geologi, data hidrologi dan sebagainya. Ketika data itu sudah ada, kerjaan di Menklosur itu sangat mudah karena kita bisa memitigasi apa sih resiko-resiko yang kita hadapi pada saat di pasca tambang nantinya. Dan ini adalah aturan-aturan, semua kegiatan-kegiatan di pertambangan sudah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ya. Dan sebagai konsep besar dari Menklosur itu sendiri ada 4 aturan yang harus kita penuhi. Ini ya, cuma sekedar apa sih aturan yang berlaku di negara kita ya. Selanjutnya di Indo Tambang Raya Megah Tbk kita mempunyai 9 lokasi pertambangan, 9 anak perusahaan. Salah satu 8 diantaranya sudah masih dalam tahap produksi dan 1 sudah serah terima Menklosur. Kebayang data-data 9 area pertambangan ini kita harus menyimpan di satu database. Nah, ini Menklosur data. Kenapa kita membutuhkan ini? Kembali lagi, kita pada saat di pasca tambang akan lebih mudah ketika data-data ini sudah tercapture dengan baik. Seperti data geologi, hidrogeologi, rona awal, dan mungkin sekarang juga kita sudah disupport dengan digital yang teknologi yang sangat baik, yaitu drone. Kita bisa merekam rona awal sebelum kita melakukan operasi di pertambangan. Kenapa itu sangat penting? Itu akan sangat membantu pada saat penyerahan serah terima lokasi pertambangan kita. Rona awal, contoh umpamanya ada kolam nih di area pertambangan kita. Apakah itu termasuk kolam dampak dari penambangan atau bukan? Itu akan jadi perhitungan PNBP, status PNBP L1, L2, L3. Nah itu ketika pada saat sebelum penambangan sudah ada kolam itu statusnya bukan jadi kolam dampak akibat penambangan. Contoh juga adalah hidrogeologi atau geologi. Geologi, kenapa kita sangat membutuhkan data ini? Kebetulan kami bergerak di bidang pertambangan batu bara. Dia memungkinkan air asam tambang itu tergenerate. Ketika data geologi lengkap, kita sudah bisa memitigasi apakah penambangan kita akan berdampak terkait air asam. Bagaimana kita bisa memitigasi untuk
mengecilkan resiko-resiko terjadinya air asam tambang dengan melihat material-material yang berpotensi membawa air asam tambang. Di operation kita merekam kegiatan-kegiatan progress, perencanaan penambangan, settling pond, water treatment, dan reklamasi. Jadi reklamasi itu bukan dilakukan di pasca tambang, tapi sebaiknya dilakukan di operation. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ketika kita berpikir reklamasi itu di pasca tambang, kita akan mengeluarkan kos yang sangat besar. Sudah tidak melakukan penambangan, tapi kita tetap melakukan komitmen untuk mereklamasi area pasca tambang. Jadi sebaiknya reklamasi itu dilakukan di fase produksi. Di pasca tambang kita sudah bisa untuk memaintain area reklamasi untuk persiapan dilakukan penyerahan kembali ke pemerintah. Di ITM sendiri terdiri ada dua, APL dan BPKH. APL kita bisa melakukan namanya rencana reklamasi bentuk lain, seperti solar panel, terus peternakan, bisa dibuat juga untuk semacam tempat rekreasi. Tapi ketika dia masuk di area BPKH itu harus kembali ke zona awal. Itu ya, oleh karena itu kita membutuhkan database untuk merekam itu dan memvisualisasikannya, mempresentasikannya ke jajaran senior manajemen yang ada di PT Indo Tambang Raya Megang ketika. Di sini saya sebagai main closure analis, kebetulan saya di Technical Development Service di main closure, dan kita mempunyai tugas untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pasca tambang atau proses menuju ke pasca tambang setiap 4 bulan sekali untuk senior manajemen. Bagaimana caranya kita memberikan data, menyajikan informasi yang bukan hanya orang engineer yang tahu, tetapi juga orang-orang yang di luar engineer bisa mengetahui data itu. Bagaimana progres penambangan, bagaimana fase penambangan untuk menghadapi nanti pasca tambang di kemudian hari. Makanya ini ada challenge kita di ITM, itu datanya masih tersebar. Bayangkan di 7 IUP yang beroperasi pada saat ini, itu Kalimantan Timur ada sebagian di Kalimantan Timur dan ada 2 di Kalimantan Tengah serta 1 di Kalimantan Selatan. Itu tersebar dan data-data ini harus kita kumpulkan semuanya. Data-data ini kita harus kumpulkan untuk memudahkan kita monitor di main closure nantinya. Dulu kita masih memakai secara manual, jadi kita masih pakai ArcMap, ArcView, dan bahkan peta yang kita buat di layout, kita print, ekspor ke PDF untuk dilaporkan di quarter. Ini kurang efektif karena ketika kita membuat peta layout, ekspor ke PDF, yang membaca cuma orang engineer. Di luar engineer kurang mengetahui di mana sih daerah ini, walaupun sudah ditunjukkan di peta. Yang ketiga adalah reporting data. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa reporting data ini bagaimana bisa untuk bisa dibaca bukan cuma kalangan praktikal atau engineer aja, tapi orang-orang di luar engineer itu bisa membaca data tersebut. Dan keempat, harusnya ini data storage di atas ya. Yang keempat adalah storage data, mengumpulkan semua data dan disimpan di dalam suatu server dan tidak memakai versi-versi. Maksudnya versi-versi yang seperti ini adalah sama seperti disampaikan Mas Radian ya, bahwa setiap departemen bahkan akan berbeda versi nih. Contoh
di main plan kemajuan reklamasinya umpamanya 200 hektar, tapi di pelaku operation itu main rehabilitation bisa jadi 195 atau malah lebih 210 hektar. Nah, itu kan kita harus data yang mana nih kita pakai. Jadi kita harus mensinkronisasi data tersebut. Dari permasalahan-permasalahan ini akhirnya waktu itu kebetulan diundang sama Esri untuk melakukan training, memberikan solusi-solusi. Ternyata ada produk yang sudah dipakai juga mungkin sama teman-teman adalah dashboard. Dashboard ini sangat memudahkan kami ketika kami mempresentasikan kemajuan proses main closure di PT Indo Tambang Raya. Sama seperti yang lain mungkin ya, ini dashboard ini mohon maaf karena kebijakan jadi saya menampilkan adalah data dummy, tapi ini adalah gambaran yang ada di kami, khususnya di main closure, departemen main closure. Kita merekam kegiatan-kegiatan reklamasi, ini yang saya tampilkan adalah reklamasi, dan bagaimana kaitannya dengan lahan terganggu. Apakah lahan terganggu dan reklamasi yang kita lakukan ini bisa beriringan? Karena mungkin lahan terganggu tidak mungkin terreklamasi semua, pasti akan ada lubang bekas tambang. Nah, lubang bekas tambang ini kita juga meminimalisir sehingga bisa sesuai dengan dokumen yang kita telah submit ke pemerintah. Seperti ini dashboardnya, dan ya syukurnya di pemerintah Kalimantan Timur dulu ada namanya peraturan lubang bekas tambang maksimal 10% dari lahan terganggu. Itu sangat luar biasa effortnya untuk melakukan mencapai ke 10% itu. Yang sudah disinggung juga Pak Ronald ya, pasca tambang berhasil ketika pelaksanaan dari eksplorasi, produksi itu terencana dengan baik dan terrealisasi dengan baik. Pasca tambang akan cukup berhasil. Yang tidak berhasil ketika tidak mengikuti perencanaan dengan baik. Dan ini adalah videonya dari bagaimana dashboard kita atau bagaimana kita mempresentasikan setiap 4 bulan ke senior manajemen terkait progres dari main closure itu sendiri. Ini adalah di setiap area reklamasi per tahun, dan kita juga merekam di setiap tahun tanam pohon-pohon apa saja yang ditanam di area reklamasi tersebut. Oke, itu dari main closure. Dan selanjutnya ini ada juga kerjasama dari tim HASEK di Indo Tambang Raya dan di main closure. Kebetulan saya diajak untuk mengembangkan bagaimana sih perhitungan cadangan karbon di area reklamasi PT Indo Tambang Raya. Dan seperti kita ketahui, ITM ada 9 IUP, total area IUP-nya ada 85.000 hektar, total di setiap areanya 28.000 hektar, dan total area yang direklamasi di seluruh site itu sekitar 16.000 hektar. Di area pengurangan emisi kita sudah melakukan monitoring konsumsi energi. Terus di area reklamasi, di area rehabilitasi, kita masih berpikir gimana nih untuk menghitung cadangan karbon di area tersebut. Dulu waktu
anak perusahaan di Indo Tambang dilakukan serah terima pasca tambang, kita menghitung cadangan karbonnya juga dengan melakukan metode sensus, metode paper tally sheet. Kalau kita catat-catat di kertas, terus dimasukkan datanya di Excel, terus dimasukkan lagi ke formula untuk menghitung total cadangan karbon yang ada di area tersebut. Kebayang sangat susahnya bagaimana kertas harus dibawa ke dalam hutan dengan posisi pada saat itu mungkin hujan, jatuh ke sungai, kehilangan data, beberapa pohon kehilangan datanya, itu kita harus lakukan ulang lagi. Nah, ini adalah pain point kita, bagaimana kita bisa melakukannya ini secara cepat, real time, dan tanpa takut kehilangan data itu. Kita memiliki inisiatif untuk menghitung cadangan karbon di area reklamasi kita, sehingga bisa mungkin kedepannya menjadi new business bagi ITM terkait carbon trading, dan kita bisa melakukan transformasi dari orang itu manusia yang orang tersebut di ITM, dari orang-orang yang di lapangan yang tadinya memegang kertas dan segala macam, kita bisa bawa dia lebih digitalisasi lagi, memegang HP dan terkoneksi dengan server, terus dengan dari teknologi dan dari sisi bisnis yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa jadi kemungkinan untuk jadi bisnis baru di ITM sangat besar. Ini adalah roadmap-nya dari planning, preparation, data collecting, data processing, dan data visualisasi. Ini ada proses yang kita lakukan. Kita mengacu pada SNI terkait pengukuran dan perhitungan karbon, SNI 7724 tahun 2019, mengacu juga pada Permenhub P60 dan surat edaran SS1 Menhub KLHK 2024. Untuk biar tetap berkelanjutan, kita membuat video tutorialnya untuk teman-teman di lapangan, supaya pada saat pengambilan data tidak bingung dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Jadi konsepnya kita dulu kolaborasi. Terima kasih juga Esri memberikan pendampingan pada saat itu, dibantu sama Mbak Yusti sama Mas Hafid untuk mengembangkan Green Code ini dari metode dari RG Survey 123. Kita masukkan datanya terkait pengukuran karbon, diameter, tinggi pohon, tutupan tajuk, kesehatan pohon, dan segala macam, dan divisualisasikan dengan dashboard yang ada di Esri. Dashboard ini juga membantu kita sebenarnya untuk melihat kualitas reklamasi dan vegetasi di setiap area pertambangan di Indo Tambang Raya. Jadi bukan sekedar berapa total cadangan karbon di area reklamasi, tapi juga kualitas reklamasi dan vegetasi itu pada akhirnya tercapture. Persentase tumbuhnya seperti apa, jadi kita bisa memitigasi area mana saja yang bisa kita lakukan maintenance di area reklamasi tersebut. Dan ini adalah value-nya. Kita bisa meminimalisir waktu karena secara real time yang disampaikan juga tadi, bahwa tanpa sinyal pun nanti ketemu sinyal, submit, udah masuk, dan bisa dilakukan perhitungan cadangan karbon pada saat itu juga. Juga itu sudah sampaikan tadi, ada karbon stok datanya, reklamasi, kesuksesan reklamasi, biodiversity parameternya juga bisa kita capture, provide data dari untuk new business juga kemungkinan bisa kita dapatkan. Mungkin itu saja dari kami, dari PT Indo Tambang Raya Megah. Mohon maaf kalau ada
kekeliruannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.